Selamat pagi anak. Selamat pagi, Pak. Ya, jadi sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk berdoa saya pimpin langsung, silakan kalian untuk mengambil sikap yang baik. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir? Ada? Semua hadir, Pak. Semua hadir, Pak. Baik, bagus ya. Jadi semua sudah hadir. Nah, sebelumnya silakan kalian untuk mempersiapkan alat-alat dan bahan yang kalian perlukan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, baik. Nah, saya ingin bertanya, apakah kalian pernah menanam biji tumbuhan? Pernah? Pernah. Ya. Jadi, apakah pernah kalian memperhatikan bagaimana proses pertumbuhan dari biji itu? Pernah? Pernah, Pak. Tapi itu detail itu. Ya. Jadi ada yang pernah, ada yang tidak, ya. Jadi sebelum saya akan share screen dulu mengenai ini. Jadi silakan perhatikan ya, Andi. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Ya. Nah, jadi ini adalah proses bagaimana biji itu mengalami pertumbuhan sampai tumbuh besar ya. Kalian bisa perhatikan ini. Saya percepat saja karena waktu. Itu bisa kalian perhatikan. Ini ada bagian-bagian yang sudah mengalami pertumbuhan, ada akar, kemudian batang, dan proses daunnya bisa kalian lihat di situ. Nah, ini sudah mulai dewasa pada hari ke-22. Ya. Jadi mungkin itu saja ya videonya, hanya sedikit untuk memperlihatkan itu. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai perkecambahan hipogeal dan epigeal. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi pada perkecambahan dan juga dapat membedakan perkecambahan epigeal dan hipogeal. Nah, pada praktikum pada hari ini, minggu lalu saya sudah menginformasikan kepada kalian untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Apakah sudah semua? Sudah, Pak. Ya, ya, Sudah. ya, bagus ya. Nah, silakan kalian sekarang membentuk dua kelompok yang terdiri dari 4 orang. Silakan. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Jadi silakan kalian juga berdiskusi. Nah, dari video yang tadi saya bagikan itu, secara fisiologis dan morfologi, tentu ada peristiwa yang terjadi pada biji tersebut. Ada yang bisa menemukannya? Ada? Ya, mungkin belum ya. Nah, jadi salah satu yang terjadi pada proses tadi adalah penyerapan air dan juga pengurangan enzim. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, silakan tugas kalian adalah mendiskusikan peristiwa yang terjadi dari video yang tadi kalian amati. Jika kalian sudah menemukan, silakan kalian langsung on mic ya. Silakan. Ada? Sudah? Munculnya embrio, Pak. Ya. Itu baru satu ya. Coba yang lainnya. Ada lagi?
adanya imbibisi, absorpsi, dan absorpsi oksigen, Pak. Ya, tepat sekali ya yang dikatakan oleh teman kalian. Jadi yang disampaikan tadi itu sudah benar ya. Pada proses perkecambahan itu terjadi proses penyerapan air oleh biji yang disebut dengan imbibisi. Kemudian embrio menyekresikan hormon giberelin yang merangsang alioron untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim seperti enzim amilase dan juga protease. Nah, jadi itu yang perlu saya tekankan. Nah, sekarang silakan kalian untuk berdiskusi lagi dengan kelompok kalian. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, minggu lalu saya sudah menginformasikan bahwa kalian itu menanam biji kacang buncis dan juga biji jagung. Apakah sudah menanamnya? Sudah? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Nah, jadi silakan kalian juga amati itu dan saya akan kirimkan lagi LKS-nya di WA group. Nah, silakan kalian baca di sana prosedurnya. Nah, salah satu saya minta kalian untuk memperjelas lagi. Ada yang mau untuk membacakan prosedur atau langkah-langkah dari pengamatan ini? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Febri. Baik, Pak. Jadi prosedur kerja pada pengamatan hari ini yaitu siswa menyiapkan LKS, kemudian yang kedua siswa membentuk kelompok diskusi, yang ketiga siswa mengamati kecambah kacang buncis dan jagung yang telah disiapkan secara mandiri serta mengamati video yang diberikan melalui link yang tertera pada LKS. Yang keempat, siswa mendiskusikan perbedaan berkecambahan fitogeal dan epigeal melalui pengamatan langsung dan video. Yang kelima, menuliskan hasil diskusi pada tabel pengamatan. Dan terakhir, menyampaikan hasil diskusi kelompok. Ya, Bapak. Ya, terima kasih Febri. Nah, jadi itu ya prosedur dari pengamatan kita pada hari ini. Nah, jadi sekarang ada yang tanyakan untuk kelompok 1? Apa ada yang kurang jelas? Ya, silakan Obi. Jadi untuk di LKS terdapat link video, jadi digunakan untuk praktik nih, Pak. Oh, ya. Jadi link video itu nanti silakan kalian gunakan sebagai pembanding ya dari hasil pengamatan kalian dan juga silakan tentukan dari video itu mana yang termasuk hipogial dan mana yang epigial. Silakan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Bisa dipahami, Opi? Dan satu lagi, ingat, untuk pengamatan yang lebih utama itu silakan kalian amati dari bahan yang sudah kalian bawa. Jadi itu ya. Untuk Opi, bagaimana? Bisa? Iya, Pak, bisa. Ya. Untuk kelompok 2, ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah, Pak. Ya. Sudah jelas. Oke, silakan kerjakan ya. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Ya, silakan. Saya minta untuk kelompok 1 perwakilan untuk menyampaikan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Silakan. Mohon izin, Pak, saya perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Terlebih dahulu mohon izin untuk share screen. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik. Jadi hasil pengamatan perbedaan tambahan epigeal dan hipogeal. Kelompok saya Nur Hadian Liza Putri Putu Opilia Mustika Karyaan dan Maderina. Jadi di sini ada
dari peristiwa kan yang kita amati terdapat kotiledon dan juga radikula. Apa sebenarnya fungsinya dari radikula dan kotiledon? Terima kasih. Baik, untuk sister terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mohon izin saya jawab. Fungsi kotiledon itu yaitu sebagai cadangan makanan, dan untuk radikula itu merupakan akar pertama yang nantinya akan tumbuh menjadi akar utama pada tumbuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan dan tanggapi. Apa bisa diterima untuk Siska? Bisa, Putri, terima kasih. Berarti untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri presentasi dari kelompok 1 dan saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Itu tadi ya hasil dari diskusi kelompok 1 dan pengamatan dari kelompok 1. Sudah sangat jelas ya tadi disampaikan. Berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, jadi untuk kelompok 2 bagaimana? Ada yang berbeda atau ingin ditambahkan? Silakan. Sudah sama. Sudah sama, Pak. Ya, jadi kalian sudah mengatakan sama. Jadi saya ingin bertanya. Nah, sebelum bertanya silakan nanti sekarang kalian kumpulkan di WA group ya, biar tidak lupa juga. Nah, sekarang dari hasil pengamatan tadi, kan kalian sudah menggunakan biji buncis dan juga jagung. Nah, dari kedua biji tersebut, yang mana termasuk hipogial dan epigial? Ada yang bisa? Silakan. Mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Febri. Jadi dari pengamatan yang kami lakukan, perkecambahan buncis termasuk yang epigial, sedangkan jagung termasuk hipogial, Pak. Ya, bagus ya, Febri. Jadi jagung adalah hipogial, sedangkan buncis adalah epigial. Nah, menyinggung apa yang sudah tadi disampaikan oleh kelompok 2, itu sudah tepat ya. Pada epigial itu kotiledonnya muncul di atas permukaan tanah. Kemudian epikotilnya ada pada bagian atas dari kotiledon. Kemudian pada hipogial itu kotiledonnya tetap di dalam tanah. Hipokotilnya tumbuh atau mengalami pertemuan yang sedikit. Nah, tadi untuk pertanyaan Siska itu sudah cukup bagus dijawab oleh Putri ya. Nah, mungkin itu saja pada hari ini. Apakah ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Ya, bagus ya. Ya. Nah, jadi untuk restu, ada yang belum dimengerti restu? Mohon maaf, Pak. Tadi saya kurang fokus. Saya masih bingung sedikit, Pak. Iya. Jadi tidak apa ya sebenarnya, tapi misal kalian itu ada masalah atau apa di luar, jadi ketika sudah di dalam kelas itu silakan kalian fokus ya dalam kelas, buang masalah apa yang kalian ada ketika di luar. Nah, jadi untuk restu silakan kalau memang belum dipahami dan juga kita melihat waktu yang sedikit, silakan nanti hubungi saya secara personal boleh. Dan ini juga untuk yang lainnya, jika memang ada yang belum dipahami, silakan hubungi saya. Saya akan sediakan waktu agar kalian memang paham mengenai materi yang saya berikan. Ya, maaf ya.
ada gangguan sinyal tadi. Nah sekarang karena semua sudah, saya minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pertemuan pada hari ini. Silakan. Pak. Ya, silakan Putri. Baik, jadi yaitu pada proses perkecambahan dilihat dari morfologi dan fisiologisnya terjadi beberapa peristiwa, yaitu munculnya embrio, inhibisi, absorpsi oksigen, dan pengaktifan enzim. Untuk perbedaan perkecambahan epidial dengan hipogeal, yaitu pada perkecambahan epidial, kotiledonnya berada pada bagian atas atau muncul ke permukaan. Selain itu, bagian hipokotil ada pada bagian bawah dari kotiledon dan epikotil bagian atas dari kotiledon. Kemudian untuk hipogeal, kotiledonnya tetap di dalam tanah, rumbulannya terbawa ke atas tanah karena pertumbuhan epikotil, sehingga bagian hipokotilnya mengalami pertumbuhan yang sekian, Bapak. Ya, terima kasih Putri. Sudah disimpulkan dengan baik ya. Nah, jadi sekarang saya akan memberikan tes. Nah, tapi tes ini saya berikan waktu yang cukup panjang ya, sampai jam 6 sore nanti, ya agar kalian juga bisa dapat istirahat. Dan saya minta sebelum jam 6 lah kalian sudah mengumpulkan. Silakan kerjakan dengan baik, dengan sebaik-baiknya agar dapat menambah nilai kalian juga. Nah, jadi untuk hari ini sudah cukup. Nah, untuk minggu depan kita masih belajar mengenai tumbuhan. Jadi silakan kalian baca-baca bukunya agar diskusi kita lebih baik lagi ya. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Untuk mengakhiri, saya akhiri dengan berdoa. Silakan kalian untuk mengambil sikap yang baik. Untuk berdoa saya pimpin langsung. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari dengan baik. Selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, selamat pagi. Baik, untuk rekan-rekan yang ingin mengomentari, saya persilakan. Baik, mohon izin Andi untuk mengomentari penampilan dari Andi tadi. Jadi jika dilihat dari segi waktu, tadi Andi mulai 10.41, sekarang itu pukul 11.00, itu berarti waktunya 19 menit. Nah, tapi Andi juga tadi sempat terkendala sinyal beberapa menit, mungkin itu yang menyebabkan waktunya agak molor gitu ya. Nah, jika dilihat dari komponen keterampilan, dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, saya rasa sudah semua tadi dimunculkan oleh Andi, mulai dari keterampilan melakukan pendekatan kepada siswa, itu mengorganisasi dengan memberikan orientasi dan tujuan tadi di awal pembelajaran, dan Andi juga sudah membimbing dan memudahkan belajar siswa tadi pada saat siswa melakukan diskusi dari hasil praktikumnya. Dan dalam mengajar ini saya rasa tadi sudah bagus ya Andi, untuk komponen keterampilan sudah semua terlihat. Jadi diperbaiki lagi keterampilan variasi suara Andi, karena Andi ini adalah tipe guru yang tegas, lugas gitu ya. Jadi tadi pas Andi sempat bilang sudah, ya silakan, itu saya sempat agak terkejut karena saking Andi tegasnya gitu. Mungkin Andi bisa sesuaikan lagi di mana harusnya tegas, di mana harusnya agak pelan sedikit gitu. Kita variasikan agar siswanya juga nyaman saat proses pembelajaran. Tapi semuanya itu sudah bagus sekali Andi. Terima kasih. Terima kasih Rina untuk komentar dan masukannya. Jadi untuk rekan-rekan yang lain, ada yang menambahkan lagi? Saya persilakan. Pak Sandi.
Oh baik, terima kasih.